Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan membahas mengenai material keramik, dari mulai struktur, sifat, dan klasifikasi. Nah, di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Mbak Denti Nursyomi, yang kedua Mas Mahendra Radityo, yang ketiga saya sendiri Lintang Manjuneka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mahendra Radityo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur keramik. Ya, diawali dari definisi, keramik adalah suatu padatan non-logam anorganik yang terdiri dari senyawa logam atau non-logam yang telah dibentuk dan kemudian dikeraskan dengan pemanasan hingga suhu tinggi. Nah, ikatan yang terjadi antara atom logam dan atom non-logam bisa kita sebut sebagai ikatan ionik. Lalu struktur kristalnya, ya dari struktur pada material keramik merupakan ikatan ionik seperti yang sudah disebutkan dari definisi sebelumnya. Rumus kimia suatu senyawa menunjukkan rasio kation terhadap anion atau komposisi yang mencapai keseimbangan muatan ini. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat persentase karakter ionik dari suatu senyawa. Ya, diambil dari buku Kalister. Ini merupakan contoh-contoh karakter ini seperti, mungkin bisa dibilang seperti kekuatan ya analoginya, kekuatan ikatan ionik dari suatu senyawa. Dan ini merupakan contoh-contohnya. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat ikatan ionik tersebut. Oke, berikutnya selain jenis senyawanya, kriteria kedua ini melibatkan ukuran atau jari-jari ionik atom penyusunnya, yaitu atom kation, ion kation maupun ion anion, atom anion. Kita bisa mendefinisikannya sebagai Rc dan Ra untuk keduanya. Rc untuk kation dan Ra untuk jari-jari anion. Karena unsur logam melepaskan elektron ketika terionisasi, kation biasanya lebih kecil daripada anion, dan akibatnya rasio Rc per Ra kurang dari 1. Tapi kecilnya juga memiliki batas tertentu ya. Kalau misalkan terlalu kecil, itu menyebabkan suatu senyawa tidak stabil, seperti pada gambar sebelah kiri. Ada toleransi batas kation kecil. Karena kalau sangat kecil, maka dia akan menjadi tidak stabil dan ikatannya menjadi tidak kuat. Lalu di sebelah kanan ada tabel ukuran atom-atom, maupun dari kation maupun anion, jari-jari atom maksud saya. Ya, jari-jari atom dari masing-masing atom logam maupun non-logam. Ya, dan ini merupakan nilai Rc per Ra atau perbandingan jari-jari kation per anion. Ya, ini ada range-nya. Dengan range tertentu, maka dia memiliki jumlah koordinasi yang berbeda dan bentuk geometri yang berbeda juga. Seperti misalkan pada contoh, ketika nilai Rc per Ra-nya kurang dari 0,155, maka dia memiliki jumlah bilangan koordinasi kation dan anion sebanyak 2, yaitu ketika kation di tengah, dia akan mengikat anion di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu disebut dengan 2 bilangan koordinasi dan bentuk geometri seperti ini. Ya, dan ini tabel dari ukuran-ukuran Rc per Ra. Oke, masuk ke struktur yang pertama, yaitu struktur kristal senyawa tipe AX. Nah, kenapa disebut sebagai AX? Karena tipe AX ini berarti atom anion dan atom kationnya berjumlah 1:1. Nah, pada struktur kristal tipe AX ini akan dibagi menjadi 3. Ya, meskipun memiliki senyawa tipe AX yang berarti kation dan anionnya 1:1, tapi ada beberapa senyawa yang memiliki bentuk yang berbeda. Oke, bentuk yang pertama itu struktur garam kasar. Garam kasar atau yang biasa kita kenal sebagai natrium klorida. Ini memiliki jumlah koordinasi antara kation dan anion sebanyak 6, dan jari-jari kation dan anion diperkirakan sekitar 0,414 dan 0,732.
Adapun untuk bentuk struktur dari garam kasar atau natrium klorida ini seperti yang ada di bawah ini. Nah, material lainnya mempunyai struktur sama dengan garam kasar adalah magnesium oksida, manganis sulfida, lithium fluorida, dan ferrit oksida. Atau bahasa Indonesia besi 2 oksida. Oke, lanjut tipe AX yang kedua, yaitu adalah struktur cesium klorida. Mempunyai jumlah koordinasi ion sebanyak 8 dengan anion terletak pada sudut kubus yang bisa kita warna biru. Maaf, terdapat kesalahan. Dengan 8 dengan anion di sudut-sudut kubus yang berwarna hijau dan 1 kation pada pusat kubus struktur. Dalam struktur ini juga dapat terjadi pertukaran anion dengan kation dan sebaliknya menghasilkan struktur kristal yang sama. Ini bukan struktur kristal BCC karena ion dari dua jenis yang berbeda terlibat pertukaran tersebut. Nah, ini merupakan struktur cesium klorida atau CsCl. Oke, struktur kristal tipe AX yang ketiga adalah struktur zinc blende. Zinc blende bisa kita kenal sebagai sphalerite. Ini mempunyai jumlah ion koordinasi sebanyak 4 di antara ion anion dan kationnya, di mana semua ion terhubung secara tetrahedral. Nah, contoh senyawa dengan struktur ini adalah seng sulfida atau bisa kita sebut sebagai ZNS. Semua sudut dan permukaan kubus struktur terdapat atom sulfur dan atom Zn terdapat di pusat tetrahedral. Contoh lainnya adalah zinc tellurium dan silikon karbida. Ya, seperti kita lihat ini tetrahedral ya. Yang kuning ini adalah Zn dan yang biru ini adalah sulfur. Dan dia secara tetrahedral, jadi ada hanya 4 sulfur yang mengikat satu seng, satu Zn. Nah, nanti ketika si sulfida di bagian luar, dia akan mengikat Zn yang lainnya. Ya, masuk ke struktur kristal tipe yang kedua, yaitu tipe Am dan Xp. Ketika jumlah muatan kation dan anion tidak sama, sebuah senyawa dapat terbentuk dengan formula kimia Am dan Xp, di mana M dan atau P tidak sama dengan 1. Lebih detailnya adalah tidak berbanding 1:1. Contohnya adalah AX2 yang berarti M sama dengan 1 dan P-nya sama dengan 2, yang pada umumnya dapat dijumlahi pada fluoride atau CaF2. Atom kalsium berada di posisi pusat kubus dengan atom fluor berada di sudut kubus yang berwarna hijau, dan Ca2+ berada di tengah kubus struktur. Senyawa lainnya yang mempunyai struktur kristal adalah zirconium dioksida, uranium dioksida, plutonium dioksida, dan thorium dioksida. Yang mempunyai struktur kristal seperti ini. Lanjut ke tipe ketiga, yaitu tipe AmBnXp. Senyawa keramik juga dapat terjadi yang memiliki lebih dari satu tipe kation. Untuk dua tipe kation direpresentasikan dengan A dan B. Jadi A dan B merupakan kation dan X merupakan anion. Contohnya adalah barium titanat atau BaTiO3 yang mempunyai Ba2+ dan Ti4+ sebagai kation yang dapat diklasifikasikan sebagai ke dalam kategori ini. Dan yang mana berarti atom oksigen dapat kita definisikan sebagai atom anion. Material ini mempunyai struktur kristal yang disebut sebagai perovskite. Ya, bentuknya seperti ini dengan atom anion berada di tengah-tengah permukaan. Di tengah-tengah permukaan setiap sisi kubus. Lalu atom barium berada di sudut-sudut kubus dan atom titaniumnya ada di tengah-tengah kubus dan mempunyai struktur kristal seperti ini. Ya, tadi itu secara umum struktur kristal senyawa. Lalu kita masuk ke lebih detailnya. Untuk contoh yang pertama merupakan senyawa yang terbentuk dari silikat.
Silikat adalah suatu material yang terbentuk dari silikon dan oksigen. Pada senyawa SiO4 4-, setiap atom silikon berikatan dengan 4 atom oksigen, di mana atom oksigen berada di sudut tetrahedron dan silikon berada di pusat. Ya, dari struktur ini, senyawa ini membentuk bentuk tetrahedron dan atom silikon yang berada di pusat tetrahedron ini. Oke, ada tiga contoh. Yang pertama itu silika biasa. Secara kimiawi, material yang terbuat dari silika atau silikon yang paling sederhana adalah silikon dioksida atau silika, SiO2. Secara struktural, struktur 3 dimensi terbentuk ketika atom oksigen dari setiap tetrahedron berbagi kepada tetrahedron yang berdekatan. Ada 3 bentuk kristal polimorfik utama dari silika: kuarsa, kristobali, dan tridimit. Polimorfik merupakan satu senyawa yang memiliki bentuk yang berbeda. Strukturnya relatif rumit dan relatif terbuka, di mana atom tidak saling bertemu. Akibatnya kristal silika ini memiliki kerapatan yang relatif rendah. Bisa kita lihat pada gambar. Ini relatif terbuka dan dan tidak saling bertumbuk. Dan bentuk ininya seperti ini. Lalu yang kedua ada kaca silika. Silika dapat dibuat menjadi padatan non-kristal atau kaca dengan tingkat keacakan atom yang tinggi, di mana material ini disebut sebagai silika leburan atau silika vitreous. Bentuknya seperti kaca. Kaca anorganik pada umumnya dapat digunakan untuk kaca jendela dan kaca silika lainnya yang sudah ditambahkan dengan senyawa seperti kalsium oksida dan natrium dioksida. Senyawa oksida tersebut tidak membentuk jaringan polihedral. Sebaliknya, kation mereka digabungkan ke dalam dan memodifikasi jaringan. Karena alasan ini, aditif oksida ini disebut sebagai pengubah jaringan. Ya, bisa kita lihat strukturnya seperti ini. Lalu yang ketiga adalah silikat itu sendiri. Berbagai mineral silikat 1, 2, atau 3 atom oksigen yang berada pada sudut dari tetrahedra senyawa SiO4 4- akan berbagi kepada tetrahedra lainnya untuk membentuk sebuah struktur yang lebih rumit. Adapun pada contoh dari gambar ini merupakan contoh dari senyawa tersebut yang mempunyai formula SiO4 4-, Si2O76-, Si3O96- dan seterusnya. Dan ini bisa semakin banyak semakin bertambah atom Si maupun atom oksigennya. Pada gambar poin E, rantai tunggal juga dapat terjadi. Jadi dari senyawa silikat ini bisa juga ya tidak terhubung seperti pada gambar C dan D. Bisa juga seperti poin yang A, dia tetrahedra tapi membentuk rantai tunggal, tidak berputar seperti ini. Baik, contoh yang kedua dari atom salah satu senyawa keramik, atom penyusunnya adalah karbon. Contoh pertama merupakan intan atau diamond. Intan merupakan karbon polimorfik metastabil pada temperatur ruang dan tekanan atmosfer. Struktur kristalnya adalah varian dari zinc blende, di mana atom karbon menempati semua posisi jika kita melihat struktur zinc blende sebelumnya, baik Zn dan S. Jadi, setiap ikatan karbon dengan 4 karbon lainnya, dan ini merupakan ikatan kovalen. Jadi kalau tadi pada struktur zinc blende ada atom zinc dan atom di mana zincnya pada di tengah dan atom sulfurnya berada di luar tetrahedra. Nah, untuk intan sendiri ini merupakan struktur tetrahedra tapi terdiri dari karbon semua. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di slide seperti ini. Oke, contoh yang kedua yang lebih rumit adalah grafit. Bentuk polimorfik karbon lainnya adalah grafit. Grafit adalah bentuk karbon hitam lembut berkilau yang menghantarkan listrik dan digunakan dalam pensil, timbal, dan anoda elektrolitik sebagai pelumas dan sebagai moderator dalam reaktor nuklir. Ya, bisa kita lihat dari ujung pensil yang biasa kita gunakan itu biasanya terbuat dari grafit. Struktur grafit terdiri dari lapisan atom karbon yang tersusun secara heksagonal. Dalam lapisannya, setiap atom karbon terikat pada 3 atom tetangga koplanar dengan ikatan kovalen yang kuat. Jadi 3 karbon atom yang sudah terikat, dia akan mengikat 3 atom karbon lainnya sehingga dia membentuk
hingga dia membentuk sebuah heksagonal. Lalu heksagonalnya akan bertumpuk seperti pada gambar struktur yang ada di slide ini. Yang ketiga adalah fullerenes. Ya, fullerenes merupakan bentuk polimorfik karbon lainnya yang telah ditemukan pada tahun 1985. Fulleren adalah sebuah alotrop yang molekuler terdiri dari atom karbon yang dihubungkan dengan ikatan tunggal dan rangkap sehingga membentuk jaring tertutup. Jaring tertutup. Ya, itu ada dalam bentuk molekul diskrit dan terdiri dari gugus bola berongga yang terdiri dari 60 atom karbon. Satu molekul dilambangkan dengan C60. Iya, dari definisi berbentuk bola berongga seperti gambar yang ada di slide ini. Setiap molekul terdiri dari kelompok atom karbon yang terikat satu sama lain untuk membentuk konfigurasi geometris segi 6 dan pentagon. Ya, jadi dia membentuk bola, tapi ketika kita pisah dia bisa membentuk pentagon dan bisa juga membentuk heksagonal. Lalu contoh karbon yang keempat adalah nanotube karbon. Bentuk molekul karbon lainnya sudah ditemukan yang mempunyai keunikan tersendiri dan sifat yang menjanjikan secara teknologi. Nanotube karbon adalah struktur karbon silinder kecil yang terbuat dari grafin. Tabung tersebut terdiri dari struktur heksagonal. Strukturnya terdiri dari satu lembar grafit digulung menjadi sebuah tabung, kedua ujungnya ditutup dengan belahan fulleren C60. Jadi nanotube karbon ini merupakan sebuah terobosan baru untuk teknologi-teknologi yang akan digunakan ke depannya. Dan ini merupakan teknologi sebelumnya yaitu grafit. Jadi seperti digabung lalu digulung menjadi tabung dan kita sebut sebagai nanotube karbon. Iya, lalu part yang terakhir dari struktur keramik yaitu ketidakmurnian keramik. Jadi memang dalam suatu struktur keramik ini juga memiliki sebuah kecacatan tersendiri atau yang bisa kita sebut sebagai ketidakmurnian. Ya, sedikit mereview dari mata kuliah fisika bahan yang sudah dilaksanakan semester kemarin. Atom pengotor dapat membentuk larutan padat dalam bahan keramik seperti halnya pada logam. Untuk interstisial, jari-jari ionik pengotor harus relatif kecil dibandingkan atom anionnya. Jika atom pengotor biasanya membentuk kation dalam bahan keramik, kemungkinan besar akan menggantikan kation inangnya. Sebagai contoh, dalam natrium klorida, ion Ca2+ dan O2- pengotor kemungkinan besar akan mengganti ion natrium dan ion klorida. Untuk mencapai kelarutan padat yang cukup besar dari substitusi atom pengotor, ukuran dan muatan ionik harus hampir sama dengan salah satu ion inang. Untuk ion pengotor yang memiliki muatan berbeda dari ion inang yang digantikannya, kristal harus mengkompensasi perbedaan muatan ini sehingga kenetralan listrik dipertahankan dengan padatan. Ya, jadi ketika kita sedikit flashback ke mata kuliah fisika bahan sebelumnya, ketidakmurnian keramik itu ada dua, itu ada interstisi dan ada juga substitusi atom pengotor. Dimana ketika interstisi itu dia memiliki jari-jari atom kation yang lebih kecil dan substitusi hampir sama dan itu akan menggantikan atom inang sebelumnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat material keramik. Sifat material keramik yang pertama yaitu sifat mekanik material. Jadi material keramik itu memiliki sifat brittle, di mana pada brittle fracture-nya sendiri, ia mudah mengalami keretakan bahkan sebelum mencapai deformasi plastis. Ketika kita tinjau pada kurva stress strain berikut ini, dapat kita lihat perbandingan atau perbedaan dari material yang ductile, contohnya pada material logam, dengan material yang bersifat brittle, yaitu pada material keramik. Ketika kita tinjau untuk kurva pada material ductile, dapat kita lihat bahwa area deformasi plastis dari material ductile itu memiliki area yang cukup luas. Sedangkan untuk material brittle, dia hanya memiliki sedikit area untuk area deformasi plastisnya, atau bahkan ini hampir tidak memiliki area deformasi plastis.
Brittle fracture pada material keramik itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah transgranular dan intergranular. Untuk transgranular fracture itu terjadi di mana retakannya berjalan membelah melalui butiran-butiran penyusun. Ketika kita lihat pada gambar berikut ini merupakan butiran-butiran penyusun. Dan untuk garis merah itu menunjukkan jalan dari fracture-nya. Jadi dapat kita lihat bahwa sepanjang jalan fracture-nya ia sampai membelah pada butir-butirnya. Untuk intergranular fracture merupakan retakan yang terjadi di sepanjang batas butir. Ini merupakan butir-butir, kemudian ini merupakan batas butir. Jadi dapat kita lihat bahwa retakannya berjalan pada sepanjang batas butir. Sangat sering kita temui ketika suatu material keramik mengalami fracture, mudah bagi kita untuk menentukan origin atau asal dari fracture itu terjadi. Jadi pada gambar berikut ini itu merupakan contoh-contoh dari origin atau asal fracture yang terjadi akibat beberapa alasan. Yang pertama itu akibat impact or point loading, originnya seperti ini. Kemudian untuk bending, originnya seperti ini. Dan untuk torsi, originnya seperti ini. Kemudian untuk internal pressure, originnya seperti ini. Dalam menguji kekuatan suatu material atau dalam menentukan stress-strain behavior, biasanya itu suatu material akan dilakukan tensile test atau uji tarik. Namun karena sifat brittle dari material keramik, sehingga tidak memungkinkan untuk material keramik dilakukan tensile test untuk mengetahui stress-strain behavior-nya. Oleh karena itu, material keramik dilakukan transverse bending test, di mana transverse bending test ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu uji tekuk. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Deformasi plastis pada material keramik biasanya itu bergantung pada jenis materialnya. Yang pertama yaitu pada keramik kristal yang deformasi plastisnya terjadi akibat gerakan dislokasi yang sama dengan deformasi plastis yang terjadi pada material logam atau metal. Gerakan dislokasi ini biasanya terjadi karena adanya area slip yang terdapat pada susunan butiran dari struktur kristal tersebut. Nah, bedanya yaitu area slip pada material logam atau metal itu masih lebih banyak daripada area slip yang terdapat pada material keramik. Karena material keramik memiliki ikatan ionik sehingga susunannya lebih teratur daripada ikatan pada material logam, yang menyebabkan keterbatasan area slip pada material keramik sehingga material keramik memiliki sifat brittle. Kemudian untuk keramik non-kristal, deformasi plastisnya terjadi akibat aliran fluida. Untuk ukuran ketahanan material non-kristal terhadap deformasi dinyatakan oleh viskositas suatu cairan. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat thermal keramik, di mana sifat thermal dari bahan keramik ini adalah kapasitas panas, koefisien ekspansi thermal, dan konduktivitas thermal. Untuk sebagian besar keramik memiliki titik leleh yang sangat tinggi, yang artinya walaupun pada temperatur yang tinggi, material ini dapat bertahan dari deformasi dan dapat bertahan di bawah tekanan tinggi.
Akan tetapi, perubahan temperatur yang besar dan tiba-tiba dapat melemahkan material keramik. Contohnya adalah pada material gelas, yang mana ketika kita mengisi gelas tersebut dengan air dingin dan air panas secara bergantian dan terus-menerus, maka akan menyebabkan kerusakan atau fracture pada gelas tersebut. Untuk sifat elektrik material keramik itu sangat bervariasi. Jadi contohnya adalah kromium dioksida yang bersifat konduktor listrik dan sama baiknya dengan sebagian besar logam. Kemudian untuk silikon karbida yang biasanya digunakan sebagai bahan semikonduktor. Kemudian ada aluminium oksida yang bahkan tidak dapat mengantarkan listrik sama sekali, yang biasanya kita sebut dengan armina. Seperti yang biasanya kita ketahui pada sifat optik, jadi cahaya bisa ditransmisikan, diabsorpsi, dan dipantulkan. Untuk sifat optik dari material keramik sendiri, contohnya adalah pada material gelas yang transparan, di mana cahaya dapat ditransmisikan dengan difusi. Yang terakhir yaitu sifat kimia dari material keramik. Dan sifat kimia dari material keramik sendiri yang paling dominan yaitu keramik lebih resisten terhadap korosi dibandingkan dengan plastik maupun logam. Nah, keramik ini biasanya tidak bereaksi dengan sebagian besar cairan, gas, alkali, dan asam. Jenis-jenis keramik memiliki titik leleh yang tinggi dan beberapa di antaranya masih dapat digunakan pada temperatur mendekati titik lelehnya. Keramik juga stabil dalam jangka waktu yang lama. Membahas mengenai klasifikasi dari keramik. Nah, keramik sendiri terdiri dari dua klasifikasi. Klasifikasi pertama yaitu tradisional keramik, di mana keramik ini dibuat dengan menggunakan bahan alami seperti kuarsa, kaloin, dan lain-lain. Terus tradisional keramik ini biasanya berbahan dasar tanah liat dan juga digunakan sebagai bahan bangunan ataupun kebutuhan sehari-hari. Contoh dari tradisional keramik itu yaitu tembikar. Contohnya pada gerabah, terus ada stoneware. Gerabah ini biasanya sebagai peralatan makanan, juga sebagai benda dekoratif. Nah, cara pembuatan gerabah sendiri, dia dibakar dengan suhu yang relatif rendah dibandingkan bahan-bahan yang lainnya, sekitar 1000 hingga 1150. Terus ada stoneware. Stoneware ini berbeda dengan gerabah, dia sekitar 1200 derajat Celcius hingga menjadi seperti kaca. Lanjut ada porselen. Ini berasal dari tanah liat halus yang dibakar pada suhu yang tinggi dari 1200 hingga 1450 derajat Celcius. Sangat keras dan berkilau yang seringkali berwarna putih dan tampak bening. Ini merupakan contoh dari tradisional keramik. Terus ada precision keramik, di mana precision keramik ini memiliki beberapa sifat fisik dan mekanik, seperti kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan aus, tahan korosi, tahan suhu tinggi, dan tahan guncangan termal. Ini precision keramik sendiri digunakan dalam bidang panas, cahaya, suara, listrik, magnet, kimia, dan lain-lain. Nah, penerapan dari teknikal keramik ini yang pertama sebagai body armor pada polisi ataupun tentara untuk sebagai anti peluru. Tingkat kekerasan yang tinggi dari beberapa keramik canggih yang seperti boron karbid digunakan dalam desain pelindung tubuh ini. Terus ada aluminium pada elektrik.
keramik dapat menampilkan berbagai sifat listrik dari isolator, resistor, hingga semikonduktor. Terus keramik yang bisa sebagai magnet. Bahan keramik juga bisa bersifat magnetis, di mana jenis magnet keramik yang umum terdiri dari strontium dan besi oksida. Terus keramik pada pesawat luar angkasa, di mana untuk melindungi pesawat luar angkasa, permukaan luarnya ditutupi dengan lebih dari 27.000 ubin keramik yang berfungsi sebagai penghalang termal. Nah, inti dari tradisional dan precision keramik sendiri yaitu dari bahannya, bahan, struktur, dan manufacturing. Yang pertama pada bahan. Kalau di tradisional menggunakan natural mineral tanpa proses seperti tanah liat, kuarsa, feldspar, dan sebagainya. Sedangkan kalau keramik presisi atau teknik adalah menggunakan bubuk sintetis yang berkualitas tinggi, yang merupakan terobosan dalam tanah liat keramik tradisional. Bahan baku yang dipilih haruslah baik dan memberikan kualitas dan fungsi yang lebih baik pada keramik presisi. Yang dimana berarti keramik presisi ini memiliki bahan yang lebih bagus dan baik kualitasnya. Terus dari strukturnya, struktur keramik tradisional ditentukan oleh komposisi tanah liat. Keramik dari asal yang berbeda memiliki tekstur yang beragam. Karena penggunaan bahan baku yang berbeda, keramik tradisional cenderung memiliki struktur dan komposisi kimiawi yang lebih rumit. Selain itu, keramik tradisional memiliki banyak kotoran, baik jenis maupun jumlahnya. Struktur mikrokeramik tradisional tidak genap dengan banyak pori. Oleh karena itu, lebih sulit untuk mengontrol kualitas produk keramik tradisional. Terus, kalau struktur kimiawi keramik presisi, dia sederhana dan jernih dengan kemurnian tinggi. Bagi keramik presisi dibuat dari bahan yang dihitung secara manual, yang artinya bahan bakunya terkontrol. Oleh karena itu, struktur mikrokeramik tingkat lanjut umumnya seragam dan halus. Terus, manufacturing proses. Kalau mineral untuk keramik tradisional biasa langsung digunakan untuk cetakan basah seperti cetakan plastik dari lumpur atau cetakan growting dari bubur. Produk tidak perlu diproses lagi setelah sintering dengan suhu antara 1650 derajat Fahrenheit hingga 2552 derajat Fahrenheit. Terus keramik presisi masih membutuhkan lebih banyak pemrosesan setelah dibakar di bawah suhu sintering yang lebih tinggi dari 2192 derajat Fahrenheit hingga 3992 derajat Fahrenheit. Dari perspektif tata cara pembuatan, keramik presisi mengatasi batas-batas keramik tradisional. Selain itu, ada banyak teknologi canggih yang digunakan dalam keramik presisi seperti sintering vakum, sintering atmosfer pelindung, pengepresan panas, pengepresan isostasis, suhu tinggi dan panas, dan sebagainya. Berarti kesimpulannya, keramik presisi ini adalah upgrade dari keramik tradisional, di mana yang manfaatnya itu banyak sekali pada zaman sekarang. Seperti yang tadi dicontohkan untuk pelindung pesawat luar angkasa, terus untuk pelindung baju body armor pada polisi ataupun tentara, dan masih banyak-banyak. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.